Oke, baik. Saya lanjutkan untuk materi asuhan keperawatan jiwa. Tadi dikatakan ya bahwa di depan bahwa hal yang harus kita lakukan atau hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan pengkajian kepada pasien adalah sudah harus terbentuk BHSP atau Bina Hubungan Saling Percaya. Nah, pada slide ke-13 ini akan kita diskusikan tentang tahapan membangun hubungan terapeutik antara perawat dengan klien. Ya, ini juga sudah ada di materi komunikasi dalam keperawatan, gitu ya. Jadi ini ada 3 tahapan, ya, ada 3 tahapan membangun hubungan terapeutik antara perawat dengan klien, ya. Oke, jadi yang pertama ada tahap prainteraksi, ya. Jadi tahap prainteraksi ini adalah melakukan pengkajian awal berdasarkan informasi dari orang yang mengetahui riwayat kesehatan pasien ataupun keluarga atau orang yang mengantarkan, entah itu polisi, satpol PP atau yang lainnya, kemudian data dari rekam medis ataupun informasi dari tim kesehatan yang lainnya. Oke ya. Jadi ini ya, dalam melewati tahap prainteraksi ini, perawat diharapkan juga melatih keterampilan dalam melakukan tindakan keperawatan untuk meningkatkan kepercayaan diri perawat, ya, untuk mencapai tujuan dari pengkajian ataupun tindakan keperawatan yang telah ditetapkan. Jadi tahap prainteraksi ini intinya adalah sebelum kita melakukan pengkajian langsung kepada pasien, kita sudah harus mengantongi informasi terlebih dahulu, ya, baik itu dari keluarga pasien, dari rekam medis ataupun dari informasi tim kesehatan yang lainnya, ya. Oke. Kemudian selanjutnya, ya, ada tahap orientasi ataupun tahap perkenalan. Dalam tahap yang kedua ini, dalam tahap orientasi ataupun tahap perkenalan, yang beberapa hal yang harus dilakukan oleh perawat, antara lain yang pertama adalah menciptakan rasa saling percaya serta menciptakan lingkungan yang kondusif, ya. Intinya bagaimana seni seorang perawat itu agar mereka bisa menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pasien, ya, sehingga pasien mau berinteraksi dengan perawat atau sehingga pasien mau melakukan komunikasi dengan perawat. Nah, ini karena ini adalah suatu seni, ya, antara perawat yang satu dengan perawat yang lain mungkin punya cara ataupun punya teknik ataupun mungkin punya trik yang berbeda. Intinya pada tahap orientasi di sini kita buat agar pasien itu trust dengan kita sehingga mereka mau berinteraksi dengan kita, ya, karena membuat pasien atau ODGJ itu berinteraksi dengan kita itu tidak selalu mudah, ya. Kemudian selanjutnya melakukan pengkajian yang lengkap untuk mendapatkan data dasar masalah klien. Nah, misalkan ya, pada tahap prainteraksi tadi kita sudah mendapatkan informasi dari keluarga, misalkan bahwa pasien ini ketika di rumah sudah sejak 2 minggu yang lalu pasien tidak mau keluar dari kamar, tidak mau bertemu dengan orang lain, hanya menyendiri di kamar dan tidak pernah melakukan aktivitas apapun, gitu ya. Berarti kita fokusnya mengarah kemana nih? Intinya kita sudah punya data dasar atau punya informasi dasar tentang pasien, ya. Ini nanti sebelum masuk ke diagnosa keperawatan mungkin saya berikan contoh, gitu ya. Kalau pasien tidak mau berinteraksi dengan orang lain, kemudian hanya menyendiri di kamar, ya, tidak melakukan aktivitas apapun, kemungkinan pasiennya ini mengalami atau memiliki diagnosa keperawatan isolasi sosial. Ini, ya, berarti yang harus digali saat melakukan pengkajian adalah ini, ya, yang harus digali lebih dalam adalah fokus ke hal-hal yang berkaitan dengan isolasi sosial. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengidentifikasi keterbatasan dan kemampuan klien, menetapkan diagnosa keperawatan, kemudian menetapkan tujuan yang disepakati perawat dan klien. Jadi saat kita melakukan tahap orientasi ataupun tahap perkenalan,
Ya, selain ini ya, langkah-langkahnya memperkenalkan siapa kita itu mau bertemu dengan pasien tujuannya apa, kita mau bertemu dengan pasien itu berapa kali, tujuannya untuk apa saja pada masing-masing pertemuan, itu kita jelaskan kepada pasien. Ya, kemudian kita buat kesepakatan. Kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi perasaan perawat ataupun klien pada tahap ini. Jadi mengevaluasi perasaan perawat di sini maksudnya adalah kita identifikasi perasaan kita sendiri saat melakukan pengajian. Apakah cara berkomunikasi saya sudah tepat? Apakah dengan gaya komunikasi yang saya lakukan saat ini sudah cukup efektif untuk mendapatkan data dari pasien ataukah belum? Kemudian juga mengevaluasi perasaan klien ataupun mengevaluasi perasaan pasien ya pada tahap orientasi ataupun pada tahap perkenalan. Apakah dari tahap perkenalan ini sudah terbentuk bina hubungan saling percaya ataukah belum? Kalau misalkan belum terbina hubungan saling percaya, sebisa mungkin BHSP itu tetap dibangun terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa langsung melakukan pengkajian tanpa ada BHSP dengan pasien, karena akibatnya adalah ketika BHSP itu belum terbentuk tapi kita memaksakan diri untuk melakukan pengkajian, maka data yang kita dapatkan itu tidak akan optimal, tidak akan maksimal ya, karena pasien mungkin masih ada kesan menutupi kepada perawat, tidak nyaman ketika ditanya-tanya oleh perawat dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah tahap kerja ya, tahap kerja ini yang harus kita lakukan adalah membangun dan mempertahankan hubungan saling percaya, kemudian meningkatkan kesadaran klien terhadap realita. Nah, poin yang kedua ini maksudnya kita adalah fokus kepada tujuan tindakan keperawatan yang hendak kita capai pada pasien itu apa. Kemudian melakukan tindakan keperawatan untuk pemecahan masalah sesuai dengan kesepakatan pasien dan juga perawat dan juga klien, kemudian mengevaluasi proses pencapaian tujuan tindakan keperawatan. Ya, jadi tahap-tahap bina hubungan saling percaya ini ya, bina hubungan saling percaya itu harus dibentuk dan tetap dipertahankan selama kita melakukan interaksi dengan pasien, selama kita melakukan pemberian asuhan keperawatan mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Jadi BHSP itu tidak hanya dibentuk di awal saja tapi juga harus dipertahankan. Kemudian yang keempat ini ada tahap terminasi, ini adalah menyimpulkan atau mengevaluasi kemajuan tindakan keperawatan yang telah diberikan dan merencanakan tindakan keperawatan selanjutnya. Oke, ini masuk bagian evaluasi. Jadi pada slide ke 15 dan juga 14 ini intinya adalah BHSP itu harus dibina di awal dan dipertahankan di pertengahan, gitu ya. BHSP itu bisa dibentuk dari tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan juga tahap terminasi, gitu. Oke, selanjutnya, nah ini jenis-jenis data ataupun sumber data yang bisa kita peroleh dari pengkajian, bisa data objektif ataupun data subjektif ya. Data objektif ini adalah hasil observasi ataupun dari pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang, kemudian juga dari observasi tanda gejala yang kita temukan dari pasien, kemudian data subjektif diperoleh tadi dari klien, keluarga ataupun orang lain yang memahami riwayat gangguan klien. Tahu ini ya, secara berdasarkan sumbernya ada aloanamnesis dan juga ada data sekunder nih ya, pemeriksaan dari klien langsung atau pemeriksaan dari selain klien dan juga pemeriksaan dari klien ini bisa dilakukan. Nah, kemudian, ini ya untuk format pengkajiannya. Di sini sudah ada format pengkajian. Ya, memang agak panjang untuk format pengkajiannya. Oke. Ini adalah format pengkajian keperawatan jiwa. Ya. Jadi ini mulai dari awal, ini ada ruang rawat, tanggal dirawat di ruangan tersebut, itu pada tanggal berapa, kemudian selanjutnya adalah inisial klien, kemudian umur klien berapa, alamat pekerjaan, informan atau sumber informasi selain pasien kita dapatkan dari siapa saja, itu juga perlu kita tuliskan di sini. Kemudian selanjutnya tanggal pengkajian dan juga rekam medis perlu kita tuliskan di sini. Kemudian selanjutnya adalah alasan masuk. Nah, alasan masuk ini berisi tentang kenapa pasien atau faktor apa yang menyebabkan pasien itu sampai dibawa ke rumah sakit, gitu ya.
Selanjutnya di sini ada riwayat penyakit sekarang dan juga ada faktor presipitasi. Jadi ini fokusnya ke riwayat penyakit sekarang. Jadi riwayat penyakit sekarang ini berisi sama seperti ketika kita menuliskan riwayat penyakit sekarang pada askep pasien medical bedah, anak dan sebagainya ya. Jadi di sini dituliskan kronologis kejadian pasien itu mulai menunjukkan tanda gejala pada saat kapan, kemudian keluarga atau caregiver dari pasien ini melakukan apa, hasilnya seperti apa, sampai akhirnya pasien dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya, contohnya misalkan tadi ya, sejak 2 minggu yang lalu atau sejak tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pasien tidak pernah keluar dari kamar atau pasien hanya mengurung diri di kamar, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain yang ada di rumah dan tidak pernah melakukan aktivitas selain di kamar. Selanjutnya setelah itu oleh keluarga, ini contoh ya, oleh keluarga pasien ini dibawa berobat ke dukun gitu ya, misalkan ya, pasien diajak berobat ke dukun, kemudian setelah diajak berobat ke dukun, tanda gejala yang ada pada pasien ternyata tidak mengalami perubahan, pasien tetap mengurung diri di kamar. Kemudian pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pasien dibawa ke rumah sakit. Seperti itu adalah riwayat penyakit sekarang. Jadi kronologisnya mulai muncul tanda gejalanya kapan, kemudian tanda gejalanya apa, lalu usaha apa yang dilakukan oleh caregiver atau keluarga untuk mengatasi tanda gejala itu tadi, kemudian hasilnya seperti apa, lalu yang kelima adalah pada tanggal berapa atau pada saat kapan pasien itu akhirnya dirujuk ataupun dibawa ke pelayanan kesehatan ataupun ke rumah sakit. Nah, ini ada banyak nih ya. Kemudian ini riwayat faktor predisposisi. Yang pertama ada riwayat penyakit yang lalu, apakah pasien pernah mengalami gangguan jiwa di masa yang lalu atau tidak. Ini cukup dicentang. Kalau misalkan pasien pernah mengalami gangguan jiwa, dijelaskan di sini. Pasien pernah mengalami gangguan jiwa berapa kali, kemudian pada tahun berapa saja, kemudian saat mengalami gangguan jiwa itu apakah dirawat di rumah sakit jiwa atau tidak. Ya, kemudian pengobatan selanjutnya apakah berhasil atau tidak, apakah pasien itu ketika misalkan mengalami gangguan jiwa ini lalu dibawa ke rumah sakit gitu ya, setelah pulang dari rumah sakit apakah obat yang diberikan kepada pasien itu tetap diminum atau tidak, rutin kontrol ke poli atau tidak, itu dituliskan di sini. Kemudian apakah pasien pernah mengalami riwayat gangguan tumbuh kembang ataukah tidak, juga dituliskan di sini ya. Nah, ini contohnya, misalkan ya, dari data yang kita peroleh dari pasien, ternyata dulu pasien pernah mengalami gangguan jiwa dan pasien pernah mengalami putus obat, gitu ya. Setelah keluar dari rumah sakit dikasih obat, tapi ternyata sampai rumah obatnya tidak diminum sama sekali. Nah, tuliskan di sini. Kemudian masalah keperawatannya apa? Nah, masalah keperawatan di sini ya, selain 7 masalah keperawatan, selain 7 diagnosa keperawatan yang dulu sudah kita diskusikan pada pertemuan kedua ya, ada isolasi sosial, kemudian harga diri rendah, halusinasi, risiko bunuh diri, risiko perilaku kekerasan, waham dan juga defisit perawatan diri. Selain 7 diagnosa itu, untuk menuliskan masalah keperawatan yang ada di sini, kita bisa mengambil dari buku SDKI. Ya, nanti silahkan dicek. Oke, misalkan contoh dari riwayat yang saya sampaikan tadi, ini ya, karena pasiennya putus obat, pengobatannya tidak berhasil, berarti masalah keperawatan yang ada di sini adalah regimen terapeutik individu inefektif, ya, dituliskan di sini. Kemudian lanjut lagi ke riwayat psikososial. Ini ya, apakah pasien pernah menjadi pelaku, apakah pernah menjadi korban, ataukah saksi dari aniaya fisik, aniaya seksual, ditolak oleh keluarga, kekerasan dalam keluarga, ataukah tindakan kriminal yang lainnya. Jika ada, jelaskan. Kemudian masalah perawatannya apa. Nah, ini ya, masalah perawatan di sini juga macam-macam tergantung dari data yang kita temukan pada pasien. Kemudian apakah pasien pernah memiliki pengalaman masa lalu yang
yang tidak menyenangkan, baik itu pengalaman yang berkaitan dengan aspek biologis, psikologis, pernah minta sakit, ya, ataupun tindakan-tindakan yang tidak diharapkan oleh pasien di sini. Ya, dituliskan juga masalah keperawatannya di sini. Ya. Kemudian kesan kepribadian pasien, apakah extrovert, introvert, ataupun yang lainnya. Itu bisa dicentang di sini.